Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat untuk menjalani hari ini. Dan untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, yaitu edisi Jumat 22 November 2024, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Nah, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh Tuhan bangunkan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk memasuki hari yang baru, dan saat ini untuk mengawali hari yang baru ini, kami bersama membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini mampu untuk kami pahami, dan mampu untuk kami jadikan dasar dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Dan sepenuhnya waktu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Mazmur 132. Mazmur 132 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12 dengan judul perikop yaitu Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatkannya di padang Yaar. Marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah sujud menyembah Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi kurang lebih di abad pertengahan. Singkat cerita, kisah ini dimulai dari ketika seorang arsitek berjalan di sebuah lokasi pembangunan katedral yang besar. Dia kemudian menjumpai 3 pegawai atau 3 pekerja bangunan yang sedang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Lalu dia datang ke pekerja pertama. Dia bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pekerja pertama tersebut menjawab dengan lesu, "Saya sedang memotong batu." Lalu datanglah arsitek ini kepada pekerja kedua dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan pekerja kedua menjawab dengan nada datar, "Saya sedang mencari nafkah untuk keluarga saya." Namun
Ketika dia bertanya ke pekerja ketiga, ternyata pekerja ketiga ini menjawab dengan antusias, bahkan sambil tersenyum lebar. Saya sedang membangun rumah bagi Tuhan. Nah, apa yang membedakan dari ketiga pekerja ini? Bukankah tugasnya sama? Betul, tugas mereka sama, tetapi sikap hatinya itu yang berbeda. Pekerja ketiga melihat pekerjaannya bukan hanya sekedar memotong batu, bukan sekedar untuk mencari nafkah bagi keluarganya, tetapi dia kemudian bisa melihat bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari sesuatu yang besar, yaitu bagaimana pekerjaannya sebagai sarana sebuah persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita pada semangat Raja Daud di dalam bacaan kita saat ini, yaitu dalam Mazmur 132 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Ketika Daud ingin mendirikan tempat bagi tabut perjanjian, ia melakukannya bukan sekedar itu sebagai sebuah kewajiban. Tetapi ketika Daud ingin mendirikan tempat bagi tabut perjanjian, dia melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Dia melakukannya dengan penuh kerinduan untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, dari kisah ini kita diajak untuk merenung. Apakah sikap hati kita dalam menyembah Tuhan itu seperti apa? Apakah kita melihatnya hanya sebagai sebuah kewajiban, atau apa yang kita lakukan sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, menyembah Tuhan dimulai dari hati yang rindu akan hadirat-Nya. Ini bisa kita baca mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Daud mengatakan, "Aku tidak akan masuk ke kemah kediamanku, aku tidak akan membaringkan diri di tempat tidurku, aku tidak akan membiarkan mataku tidur." Ayat 3 dan 4. Apa yang diungkapkan oleh Daud ini adalah sebuah kerinduan, bagaimana dia lebih mengutamakan Tuhan, bukan dirinya. Bagaimana dia menyembah Tuhan bukan soal ritual, tetapi soal hati yang betul-betul mendamba Tuhan. Seperti pekerja ketiga dalam kisah yang saya ungkapkan di awal tadi, hatinya penuh dengan dedikasi kepada Tuhan, sehingga ia melihat bahwa pekerjaannya bukan sekedar memotong batu, bukan sekedar mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi pekerjaannya adalah sebagai ibadah. Kalau kemudian kita bawa refleksi ini dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sujud menyembah Tuhan ini bukan hanya bicara mengenai apakah saudara hadir dengan rutin di gereja setiap minggu, tetapi bagaimana kita menghidupi setiap hari dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan, baik di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, dan dimanapun saudara sedang berada. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari kisah ini, hal-hal apa yang kemudian secara nyata dan sederhana bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah, mari cobalah kita memulai hari dengan berdoa secara singkat sebelum aktivitas. Misalkan, Tuhan, aku ingin menghadirkan Engkau dalam segala hal yang aku kerjakan di hari ini. Atau yang kedua, kita bisa melakukan yaitu memilih waktu khusus setiap hari untuk membaca Alkitab.
Meskipun mungkin hanya 5 menit, hanya satu perikop, tetapi itu kita lakukan sebagai sebuah kerinduan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, bisa saja kita melakukan dengan ketika kita bangun pagi, jangan langsung megang HP atau ponsel. Berikan waktu sejenak untuk berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan aku mau menjadikan dirimu sebagai prioritas dalam kehidupanku. Setelah itu baru kita kemudian melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan di hari itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyembah Tuhan adalah soal pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Ini bisa kita temukan di ayat 6 sampai dengan 10. Nah, ketika bangsa Israel menemukan tabut di Efrata, mereka bersuka cita dan mengundang Tuhan untuk berdiam di Sion. Bisa dibaca di ayat 8. Nah, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran sekaligus juga simbol kedaulatan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Dia dan untuk Dia. Seperti pekerja yang ketiga tadi, bagaimana dia menyadari bahwa ia sedang membangun rumah Tuhan, bukan sekedar untuk bekerja demi upah maupun sekedar rutinitas belaka. Nah, kalau kemudian kisah ini kita bawa dalam refleksi kita sehari-hari, maka dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tanggung jawab kita, atau dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, marilah kita bersama-sama mengaku bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, bukan diri kita. Oleh karena itu, jangan biarkan kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, contoh konkret dan sederhananya adalah kita bisa melakukan seperti ini. Ketika kita belajar atau ketika kita bekerja, maka lakukan dengan sungguh-sungguh apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu contoh yang lain, jika menghadapi tantangan atau masalah, maka ucapkan doa singkat seperti ini. Tuhan, aku percaya Engkau memegang kendali penuh akan kehidupanku. Maka bimbing aku untuk melakukan hal yang benar dan keluar dari masalah ini. Atau juga ketika kita dalam situasi yang berbeda, ketika kita berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai target, maka kemudian kita bisa mengucap dalam hati kita, terima kasih Tuhan, ini semua terwujud karena Engkau yang menolong hamba-Mu ini. Itu beberapa contoh konkret bagaimana kita menghayati bahwa menyembah Tuhan adalah soal pengakuan akan kedaulatannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa menyembah Tuhan adalah soal kita merespon atas janjinya. Ayat 11 dan 12. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan duduk di atas tahta Israel jika mereka setia kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Oleh karena itu, menyembah Tuhan adalah bentuk ucapan syukur kita atas segala kasih setia dan segala janjinya yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti pekerja ketiga yang penuh sukacita membangun katedral, kita pun dipanggil untuk merespon kasih Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Lalu bagaimana membawa perenungan yang ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari?
Bisa saja kita melakukannya begini. Kita mengingat akan segala kebaikan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan jadikanlah itu motivasi untuk hidup dalam penyembahan yang sejati. Baik dalam doa, baik dalam ibadah, maupun juga tindakan-tindakan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana contoh konkretnya atau sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melakukan misalkan demikian. Tuliskan satu berkat Tuhan setiap hari di buku catatan atau di ponsel kita sebagai cara mengingat janji dan kebaikan dari Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi kita melakukan hal yang lain, yaitu kita menjadikan setiap keberhasilan kecil sebagai kesempatan untuk bersyukur. Misalnya, ketika kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaan kita, maka kita menganggap itu semua bukan karena kita yang mampu, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Ataupun cara yang ketiga bisa kita lakukan dengan cara demikian. Sebelum sahabat Petra ini tidur, maka ucapkan syukur akan satu hal yang telah Tuhan lakukan hari ini. Misalkan, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan hari ini. Ada banyak hal lain yang bisa saudara lakukan. Ini hanya sekedar contoh-contoh sederhana bagaimana kita kemudian menghayati bahwa menyembah Tuhan adalah soal kita merespon atas janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pekerja ketiga dalam kisah tadi, marilah kita menjalani hidup kita dengan hati yang penuh sukacita dan dedikasi kepada Tuhan. Sujud menyembah Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang sikap hati kita. Rindu akan hadirat-Nya, mengakui kedaulatannya, dan merespon kasih setia-Nya. Oleh karena itu, mari biarkan hidup kita menjadi seperti bangunan megah yang didirikan untuk Tuhan, di mana diri kita, hidup kita, menjadi tempat di mana Dia berdiam, dan melalui kita, dunia dapat melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi Jumat 22 November 2024. Kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan kiranya kasih setia dan rahmat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan sahabat Petra sampai selama-lamanya. Amin.